warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi saluran reproduksi ternak ruminansia dan non-ruminansia. Tujuan dari acara satu ini adalah mahasiswa dapat memahami mengenai letak, bentuk, struktur, dan juga fungsi setiap organ reproduksi ternak. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami atau membedakan antara saluran reproduksi ternak satu dengan ternak lainnya. Dalam praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak, antaranya terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu masker, respon glove, label penanda, bagian hormonal, dan alat dokumentasi. Masker digunakan sebagai alat pelindung kita dari adanya bau menyengat yang dihasilkan oleh preparat awatan. Kemudian respon glove mencegah adanya infeksi silang dan masuknya kuman ke tangan kita. Yang ketiga, label penanda untuk menandai bagian-bagian dari organ reproduksi ternak, dan bagian hormonal untuk sebagai media penyampaian materi mengenai kinerja hormonal ternak, dan terakhir alat dokumentasi untuk mendokumentasikan kegiatan praktikum. Bahan yang digunakan dalam praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak diantaranya preparat awetan alat reproduksi ternak jantan dan betina, kemudian alat reproduksi baby. Yang digunakan dalam praktikum yaitu pertama menata atau menyusun organ-organ reproduksi ternak, kemudian mengamati dengan seksama dan memberikan label penanda pada bagian-bagian preparat untuk menunjukkan organ, letak, dan fungsi dari organ-organ tersebut. Kemudian langkah terakhir yaitu mendiskusikan hormon reproduksi yang bekerja pada bagian-bagian organ tersebut, baik ternak jantan maupun ternak betina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi ternak ruminansia. Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak ruminansia jantan. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi ternak ruminansia jantan primer yang terletak di daerah prepubis. 3 komponen penyusun testis adalah sel Leydig, tubulus seminiferus, dan sel Sertoli. Sel Leydig memiliki fungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel sperma, dan sel Sertoli mempunyai fungsi sebagai penyedia nutrisi untuk sel sperma. Testis terbungkus oleh skortum yang tergantung pada funiculus spermaticus. Skortum pada ternak ruminansia berfungsi untuk mengatur suhu testis agar tetap stabil. Suhu lebih rendah dari 4 derajat Celcius atau rendah dari suhu tubuh ternak. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis berada di antara testis dan vas deferens. Bentuknya silinder memanjang, bagian akhir menonjol. Epididymis memiliki fungsi sebagai tempat konsentrasi, penyimpanan sperma, transportasi, reabsorpsi, dan maturasi spermatozoa. Fungsi pertama dari epididymis adalah transportasi, di mana sel sperma dari tubulus seminiferus akan ditransportasikan menuju kauda. Fungsi kedua adalah sebagai tempat pematangan atau pendewasaan sperma yang dirangsang oleh hormon testosteron yang tertahan di dalam cairan tubulus oleh protein pengikat androgen. Fungsi yang ketiga, setelah sperma mengalami penambahan volume, maka akan disimpan di kauda epididymis. Fungsi yang keempat adalah sperma yang tidak dapat berkembang dengan baik akan diserap kembali atau diabsorpsi untuk dijadikan sebagai nutrisi untuk sperma. Fungsi yang kelima yaitu menambah konsentrasi spermatozoa yang terjadi di bagian kauda epididymis. Cairan teskular diabsorpsi di saluran efferents dan kaput epididymis menyebabkan konsentrasi sperma menjadi berubah saat melewati epididymis. Epididymis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, corpus atau badan, dan kauda atau ekor. Organ yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens merupakan organ reproduksi ternak ruminansia jantan yang terentang dari ductus epididymis hingga ampula.
memiliki bentuk seperti pipa berotot. Vas deferens memiliki peran sebagai transportasi spermatozoa dari epididymis menuju ampula dengan bantuan gerakan peristaltik. Organ yang keempat adalah vasikular seminalis yang terletak di antara ampula dan prostat dengan jumlah sepasang pada ternak ruminansia. Vasikular seminalis memiliki bentuk lobus-lobus yang ukurannya cukup besar. Vasikular seminalis atau kelenjar seminalis pada sistem reproduksi jantan berperan dalam pemberian nutrisi untuk spermatozoa sebelum ejakulasi berupa cairan hipoflavin yang memiliki kandungan berupa protein, fruktosa, asam sitrat, dan enzim lainnya. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar tambahan yang berada pada saluran reproduksi ternak ruminansia jantan. Kelenjar prostat berjumlah sepasang, memiliki bentuk bulat. Kelenjar prostat terletak di sekeliling pelvis uretra. Kelenjar prostat menghasilkan sekresi antaglutin yang berperan sebagai penghasil cairan asam yang memberi aroma khas pada sperma. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper merupakan salah satu kelenjar tambahan pada reproduksi ternak ruminansia jantan. Kelenjar Cowper terdiri dari sepasang kelenjar berbentuk bundar, kompak, dan berselubung tebal yang terdapat di sepanjang uretra dan dekat dengan keluarnya uretra dari ruang pelvis. Saat terjadinya ejakulasi, kelenjar Cowper akan menghasilkan getah kental yang akan membersihkan sisa-sisa urin yang ada dalam uretra. Uretra. Uretra merupakan organ reproduksi ternak ruminansia jantan, terdiri dari saluran tunggal dari ampula sampai ke pangkal penis. Berdasarkan bentuknya, uretra dibagi menjadi 3, yaitu pras pelvina, pras bulboretralis, pras penis. Uretra pras pelvina memiliki panjang 15-20 cm. Pras bulboretralis memiliki bentuk yang membengkok yang memanjang dengan panjang 10 cm. Sedangkan pras penis memiliki bentuk yang lebih besar dari pras pelvina dan pras bulboretralis. Uretra memiliki fungsi sebagai saluran urin dan semen. Penis. Penis terletak di ujung distal atau akhir dari reproduksi setelah ampula yang memiliki bentuk silinder dengan pembesaran di bagian ujung yang disebut dengan gland penis. Bentuk gland penis pada ternak ruminansia seperti sapi dan domba menyerupai helm. Penis memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai ekskresi urin serta pendeposisi semen ke dalam reproduksi betina. Sigmoid flexure merupakan bagian lengkungan pada penis ternak ruminansia jantan yang berbentuk S yang dapat dipanjangkan saat ereksi dan dapat ditarik kembali ke dalam tubuh ternak. Kami akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi ternak ruminansia. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak ruminansia betina. Organ yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi berbentuk lonjong atau oval dan terletak pada rongga perut ternak betina paling dalam yang tersusun atas sel epitel dan sel sekretori. Ovarium memiliki fungsi untuk menghasilkan ovum. Organ selanjutnya yaitu ovidak. Ovidak merupakan organ reproduksi yang memiliki bentuk silinder tipis memanjang terletak di antara ovarium dan uterus. Ovidak terdiri dari infundibulum, ampula, dan ismus. Infundibulum memiliki struktur berupa fimbria yang memiliki fungsi untuk menangkap sel ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Ampula memiliki bentuk dinding tipis yang mengarah ke bagian belakang infundibulum. Ampula terletak di antara infundibulum dan ismus. Fungsi ampula yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi, yaitu di ampula ismus junction. Sedangkan ismus memiliki bentuk silinder memanjang terletak paling dekat dengan uterus. Ismus berfungsi sebagai penghubung ampula dengan uterus. Uterus. Uterus merupakan organ reproduksi berbentuk buluh atau silinder memanjang dan terletak di antara oviduct dan serviks. Uterus berfungsi sebagai tempat menempelnya embrio pada endometrium dan terjadinya implasi serta tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Vagina merupakan organ reproduksi yang memiliki bentuk seperti tabung dan terletak setelah serviks sebelum vulva. Vagina memiliki fungsi sebagai tempat pendeposisian semen.
Vulva. Vulva merupakan organ reproduksi yang memiliki bentuk lapisan yang tersusun atas labia majora dan labia minora. Labia majora yaitu dua lipatan pada jaringan adipose sebagai pembatas sisi vagiana. Sedangkan labia minora merupakan bagian yang terletak di dalam labia majora berupa lipatan kulit yang kecil. Vulva terletak pada organ reproduksi bagian luar yang memiliki fungsi sebagai organ kopulasi. Ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi reproduksi non-ruminansia. Sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi unggas jantan. Organ yang pertama yaitu testis. Testis merupakan organ utama dalam reproduksi ternak jantan yang memiliki jumlah satu pasang dan berbentuk oval yang memiliki ukuran berbeda-beda sesuai dengan spesiesnya. Testis berfungsi sebagai tempat penghasil sperma dan hormon reproduksi. Testis memiliki dua bagian. Bagian yang pertama yaitu tubular. Tubular di dalamnya terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma dan sel Sertoli untuk penyediaan nutrisi bagi sperma. Bagian yang kedua yaitu interstitial testis. Interstitial testis terdiri atas sel Leydig sebagai penghasil hormon testosteron. Organ yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang melekat pada testis yang terletak di antara testis dengan vas deferens. Fungsi epididymis memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu transportasi, di mana epididymis berfungsi sebagai penyalur sperma dari testis menuju vas deferens. Fungsi yang kedua yaitu konsentrasi, di mana epididymis berfungsi sebagai penambahan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air. Fungsi yang ketiga yaitu masturasi, di mana epididymis digunakan sebagai tempat pematangan sel sperma. Fungsi yang keempat yaitu penyimpanan, di mana epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Epididymis memiliki 3 bagian yaitu kaput, korpus, dan cauda. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan organ reproduksi jantan yang berbentuk saluran silinder dan terletak antara epididymis dengan papila. Vas deferens memiliki fungsi sebagai alat transportasi sperma dari epididymis menuju papila. Selanjutnya yaitu organ kopulasi. Organ kopulasi pada unggas jantan disebut dengan papila atau palus. Papila berbentuk spiral berpilin yang akan keluar saat terjadinya ejakulasi. Papila berfungsi sebagai alat kopulasi sehingga sperma dapat tersalurkan ke dalam organ reproduksi betina. Perbedaan antara organ kopulasi pada unggas dengan ruminansia yaitu organ kopulasi pada unggas tidak berkembang dengan baik seperti pada ruminansia. Alat kopulasi pada unggas sangat kecil seperti puting dan sedikit berkembang saat terjadinya kopulasi. Akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi alat reproduksi non-ruminansia. Reproduksi non-ruminansia betina unggas terdapat organ diantaranya ovarium, oviduk, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Ovarium merupakan organ yang berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut dekat ginjal bagian kiri. Ovarium sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan sel telur. Selain itu, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Oviduct merupakan organ reproduksi pada unggas yang memiliki bentuk seperti berkelok-kelok di mana ujungnya melebar berbentuk corong. Nah, oviduct itu berfungsi sebagai tempat penerimaan yolk yang telah matang, sekresi putih telur, dan pembentuk cangkang. Infundibulum merupakan organ yang berada di ujung oviduct dengan panjang 9 cm dan berbentuk corong. Infundibulum berfungsi sebagai tempat untuk menangkap ovum yang telah matang. Proses ini dilakukan oleh bagian infundibulum yang disebut dengan fimbriae atau fimbria yang berbentuk seperti ceri. Nah, di infundibulum juga terdapat lubang untuk menangkap ovum yang telah masak. Lubang ini disebut dengan ostium abdominal. Selain sebagai tempat ovulasi, infundibulum juga sebagai tempat fertilisasi yang terjadi di ampula isthmus junction atau AIJ selama 15 hingga 30 menit. Kemudian, ovum akan mengalami proses pematangan setelah 15 menit. Yolk akan masuk ke bagian magnum setelah adanya gerak peristaltik pada infundibulum.
Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct yang memiliki panjang sekitar 33 cm, berbentuk silinder panjang dengan banyak lipatan, dan terletak di bawah infundibulum. Magnum tersusun atas glandula tubuler, di mana memiliki fungsi sebagai tempat sintesis albumin. Masuknya gel ke dalam oviduct merupakan tanda untuk sel-sel penyusun magnum untuk segera melapisi albumin. Proses perkembangan telur dalam magnum terjadi selama 3 jam. Isthmus merupakan saluran setelah magnum yang berbentuk mirip dengan magnum tetapi tidak memiliki banyak lipatan, kemudian memiliki panjang sekitar 10 cm. Isthmus terletak di atas uterus dan berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel untuk melindungi telur dari mikroorganisme yang tersusun dari serabut protein. Telur berada di isthmus selama 1 jam 15 menit hingga 1 jam 30 menit. Isthmus pada bagian belakang berwarna merah dikarenakan terdapat banyak pembuluh darah. Uterus adalah organ yang dapat melebar, berotot tebal, dan berdinding kuat yang memiliki ukuran 10 hingga 12 cm di mana letaknya dekat dengan vagina. Ketika telur berada di uterus, terdapat garam-garam kalsium yang akan membentuk kerabang atau cangkang telur. Perkembangan telur pada uterus terjadi sekitar 18 hingga 20 jam. Pada uterus terjadi proses pewarnaan cangkang biasanya putih atau coklat yang tergantung genetik masing-masing ayam. Pada uterus juga terjadi deposisi kalsium. Antara uterus dan vagina terdapat penghubung sebagai tempat transit spermatozoa sebelum sampai ke infundibulum. Vagina adalah bagian akhir dari oviduct sebagai penghubung antara uterus dan kloaka dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina berbentuk saluran yang memiliki cincin sirkuler dengan lipatan untuk menyimpan sementara spermatozoa. Fungsi vagina adalah sebagai pembentukan kutikula dan melapisi telur dan mukus untuk menutup pori-pori pada cangkang agar mencegah masuknya bakteri serta tempat penyimpanan sementara telur. Telur berada di vagina sekitar 3 menit, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka itu merupakan muara akhir pada organ reproduksi unggas betina, di mana dia itu memiliki bentuk seperti cincin akan tetapi tidak simetris. Hal ini karena dia bentuknya bisa berubah-ubah tergantung seberapa besar telur yang dikeluarkan. Nah, kloaka berfungsi sebagai saluran keluarnya telur yang telah berlapis cangkang. 30 menit setelah telur dikeluarkan, akan terjadi ovulasi kembali.